Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Di mana teman-teman berada, semoga diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada kelas asisten algoritma dan struktur data ini, saya akan menjelaskan materi Stack and Queue. Di sini saya mengambil dari PPT-nya Pak Yeremia. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang stack. Apa itu stack? Stack atau tumpukan adalah suatu struktur data yang penting dalam pemrograman. Stack ini bersifat LIFO atau last in first out, yang berarti analoginya begini teman-teman. Misalnya kita ingin misalnya ada baju ini 3, 1, 2, 3. Nah, kita tumpukkan baju ini menjadi satu. Ini 1, terus ini 2, ini 3. Kan yang pertama ini yang ada di bawah, yang pertama kita tumpuk. Nah, kemudian kita ingin masukkan ke dalam almari. Maka yang terakhir kita masukkan ini atau tumpukan paling atas ini yang akan diambil terlebih dahulu. Di ini akan diletakkan di lemari paling pertama, begitu. Lemari. Nah, begitu. Kemudian ini yang tumpukan kedua dan tumpukan ketiga ini yang pertama masuk tadi adalah tumpukan terakhir yang masuk ke dalam lemari. Nah, maka itu disebut last in first out. Itu benda yang terakhir masuk ke dalam stack akan menjadi benda pertama yang dikeluarkan dari stack. Nah, ini seperti ini gambarnya. Jadi kita masukkan menggunakan push. Ini yang masukan pertama, ini masukan kedua, masukan ketiga, masukan keempat, dan ini masukan yang terakhir. Kemudian kita keluarkan menggunakan pop. Yang masukan terakhir tadi akan dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian masukan yang keempat, dan seterusnya. Gitu. Ya, di operasi atau fungsi pada stack itu ada push, pop, clear, is empty, dan is full. Apa itu push? Push itu digunakan untuk menambah item pada stack pada tumpukan paling atas. Kalau pop digunakan untuk mengambil item pada stack pada tumpukan paling atas. Clear, clear itu digunakan untuk mengosongkan stack. Kemudian is empty, yaitu berfungsi untuk mengecek apakah stack itu sudah kosong atau belum. Kemudian ada is full, fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah stack sudah penuh. Gitu. Kita langsung saja ke codingannya. Nah, di sini kita maksimalkan itu isinya ada 5 tumpukan. Ada 5 data yang maksimal masuk. Kemudian kita buat struct seperti materi yang pernah dijelaskan kemarin. Kemudian kita ini tuh fungsi-fungsi, kita panggil fungsi-fungsi yang berada di bawah sendiri ini. Nah, ada fungsi push, pop, is empty, dan is full. Nah, yang pertama kita deklarasikan variabel-variabel, ada lagi input pilih. Kemudian ada ini tumpukan top. Ini maksudnya apa? Tumpukan itu diambil dari stack. Kemudian top ini berada di variabel yang ada di dalam struct gitu. Yang isinya itu 0. Kemudian kita inisialisasikan juga pilih yang isinya itu bernilai 0. Nah, kemudian kita buat perulangan while. Ini mau menggunakan perulangan while bisa, mau menggunakan percabangan seperti switch juga bisa, switch case. Ini itu seperti kayak membuat menu begitu. Nah, di sini jika pilih selain angka 6 maka akan
mengulang-ulang terus. Jika kita memilih angka 6 kan ini keluar, maka program akan keluar gitu. Nah, sistem CLS ini untuk apa? Untuk membersihkan layar. Nanti pas programnya sudah jalan, nanti sudah ada kelihatan membersihkan layar itu seperti apa. Puts. Puts ini apa? Puts ini seperti printf. Jadi fungsi puts ini itu sama seperti printf. Ini puts, printf itu sama. Itu. Ini seperti biasa. Kita jalan ke programnya langsung saja biar tahu. Nah, sistem CLS ini tuh yang dimaksud ini nanti menjadi kosong begitu. Enggak ke bawah nanti kayak ada historinya di atas itu enggak. Kalau sistem CLS itu berfungsi kayak ini nanti kosong. Terus pas programnya ini dijalankan itu nanti kosong lagi kayak balik di sini lagi begitu. Enggak kayak scroll ke bawah gitu. Nah, di sini kita pilihan Anda, misal kita isi 1, stack masih kosong. Kenapa? Karena is empty itu sama dengan kosong. Kita lihat fungsi is empty itu. If tumpukan .top bernilai 0, maka return 1 atau is empty itu 1. Nah, karena tumpukan .top tadi masih 0, belum terisi, nah ini masih 0, karena akan menjalankan if yang pertama ini. Jadi, kita akan mencetak stack masih kosong. Nah, yang sistem CLS itu seperti ini, teman-teman. Nah, kita akan kembali di sini, nggak kayak scroll ke bawah gitu. Kemudian else if is empty sama dengan 0, atau dengan kata lain sudah ada isinya. Itu yang tumpukan .top tadi, tumpukan titik top. Is empty itu bernilai 0 dan is full itu bernilai 0 juga. Kita lihat is full. Nah, ini is full itu jika tumpukan .top itu sudah maksimal akan bernilai 1 is full-nya. Jika belum ini kan maksimalnya 5. Jadi jika tumpukan .top-nya ini belum 5, maka akan menghasilkan 0, return 0. Begitu. Kan max-nya tadi sudah kita isi 5. Nah, ini define max, variabel max. Ini berisi maksimal itu 5 gitu. Kemudian jika kedua ini tidak terpenuhi, maka akan mencetak ini stack sudah penuh atau is full itu sudah bernilai 1, maka akan mencetak ini, teman-teman. Nah, kemudian sistem pause ini berfungsi untuk apa? Nah, sistem pause itu berfungsi untuk berhenti sejenak. Misalnya seperti ini, teman-teman. Nah, ada press any key to continue. Jadi kita bisa lihat perintahnya tadi. Kita if-nya tadi bekerja yang mana. Misalnya ini stack masih kosong. Nah, ini tuh sistem pause. Jadi kita enter. Nah, biar bisa balik ke sini. Kemudian ini ada case 2 atau pilihan kedua. Nah, di sini itu jika is full sama dengan 1 atau is full itu bernilai 1, maka stack sudah penuh. Dengan kata lain, jika tumpukan .top-nya ini sudah sampai max nilainya atau tumpukan .top ini sudah 5, maka akan mencetak ini, teman-teman. Stack penuh. Kemudian jika is full itu masih 0 atau dengan kata lain belum 5, maka akan menjalankan perintah ini.
masukkan data. Kita langsungkan saja masukkan data di pilihan 2, masukkan data. Misal kita masukkan 5. Nah, top baru 5, maksudnya itu data yang kita masukkan itu adalah 5. Itu kemudian ini press any key to continue itu sistem pause-nya. Kita enter. Kemudian kita lihat. Nah, ini ada 5. Ada data 5. Kemudian kita tambahkan lagi. Misalnya kita masukkan data 1 begitu. Kemudian kita cetak. Nah, 1 akan berada di atas sendiri, teman-teman. Dan 5 yang pertama kita masukkan itu akan berada di bawah sendiri. Gitu. Ini adalah stack itu seperti ini. Seperti itu, teman-teman. Kemudian di pilihan ketiga itu, jika tumpukan .top itu lebih dari 0, pilihan 3 itu kan keluarkan isi stack atau pop. Nah, jika tumpukan .top itu lebih dari 0, maka akan menjalankan ini, teman-teman. Top yang dikeluarkan bernilai ini diambil dari tumpukan .data, tumpukan .top. Nah, yang kita masukkan tadi akan dikeluarkan yang paling terakhir. Yang paling terakhir itu akan dikeluarkan. Gitu. Nah, di case kedua kan tadi ada memanggil fungsi push input. Apa itu push input? Kita lihat. Push input. Nah, push, di dalam push ini ada di fungsi ini disuruh memasukkan variabel. Nah, pada case yang kedua tadi kan sudah dimasukkan variabel yaitu input. Input itu dari mana? Dari data yang habis kita masukkan tadi. Nah, tadi kan yang pertama kan 5. Jadi tumpukan .top itu kan tadinya masih 0 kan, masih belum terisi. Nah, jadi 0 ditambah 1. Jadi tumpukan topnya itu 1 sekarang. Nah, tumpukan .data, tumpukan titik data pada indeks tumpukan .top ini menjadi 1. Indeks ke 1 itu bernilai X. X itu apa? Dari yang input tadi, yaitu 5. Jadi, nah, ini yang inputan pertama. Kemudian kan, inputan pertama terus dicetak yang ini, tumpukan data, terus pada indeks tumpukan top, gitu. Kemudian kita inputkan lagi 1. Nah, tumpukan .top kan tadi ini 1. Sama dengan 1 ditambah 1. Jadi tumpukan titik topnya ini nilainya itu menjadi 2. Jadi tumpukan titik data array data indeks kedua itu bernilai 1. Gitu, teman-teman. Kemudian kita balik lagi di sini, maka kita cetak print top baru itu 1. Tumpukan titik data pada indeks kedua. Kan nilainya itu 1. Nah, di sini tuh karena ini yang paling terakhir kan tumpukan titik datanya ini. Maaf, yang ini tadi 2. Tumpukan titik data, tumpukan titik top itu tumpukan titik topnya itu 2. Nah, karena yang terakhir itu tumpukan titik topnya itu 2, maka yang dikeluarkan itu yang paling terakhir. Yang 1. Nilainya 1. Nah, ini. Kemudian kita panggil fungsi pop. Fungsi pop itu ini. Ini kalau stacknya masih kosong atau lebih kurang dari sama dengan 0, itu akan mencetak stack sudah kosong. Tadi kan
tumpukan titik topnya kan bernilai 2, maka ini tinggal tumpukan titik top sama dengan tumpukan titik top min 1. Artinya tumpukan titik top ini bernilai 2 min 1. Begitu. Maka yang indeks kedua tadi dihapus. Kemudian kita lanjut di menu keempat. Menu keempat itu kosongkan stack. Nah, kosongkan stack ini menggunakan perulangan while. Jadi kita akan mengulang-ulang terus sampai sampai is empty itu lebih dari sampai is empty. Nah, is empty ini bernilai 1. Dengan kata lain, is empty ini kan dengan kata lain sampai tumpukan titik top itu bernilai 0, maka is empty itu akan bernilai 1. Nah, karena di sini bentar, yang tadi kita demokan dulu. Nah, ini kan 1 yang tadi. Sekarang yang menu keempat, kosongkan stack. Jadi kosongkan semuanya. Nah, kita akan mengulangi sampai is empty itu 0. Kita ini apa saja yang akan dikosongkan. Misal kita punya 3 saja, 3 data. Nah, kita ambil. Kan ini ada 5, 4, 7. Nah, kemudian kita kosongkan stack. Nah, di sini top yang dikeluarkan bernilai 7. Terus top yang dikeluarkan bernilai 4. Top yang dikeluarkan bernilai 5. Karena is empty sudah 1 bernilai 1, maka akan mencetak stack sudah kosong. Begitu teman-teman. Jadi untuk mengurangi yang tumpukan top itu kita panggil yang pop. Begitu teman-teman. Tumpukan pop. Ini pop ini. Nah, ini kan kita di else-nya ini teman-teman, tumpukan titik top. Maka tumpukan titik top ini dikurangi 1. Gitu. Sampai tumpukan topnya itu 0. Kalau tumpukan topnya itu 0, is empty bernilai 1. Nah, is empty itu karena ini is empty sudah bernilai 1, maka langsung di ini teman-teman, langsung ke puts stack sudah kosong. Gitu. Kemudian di case 5 ini seperti menampilkan data biasa, jadi kita inisialisasikan i, kemudian itu bernilai tumpukan titik top. Kemudian i lebih besar daripada 0 dan i di decrement. Kemudian kita cetak dari indeks yang paling besar, misalnya kita mempunyai 3 data, jadi berarti indeksnya itu dimulai dari tumpukan data indeks ketiga, tumpukan data indeks kedua, tumpukan data indeks ke-1. Gitu. Itu kayak menampilkan biasa. Nah, kemudian case 6 itu keluar. Nah, di sini kan jika kita mengetik 6, kan ini sudah tidak terpenuhi kan. Nah, maka program akan keluar, teman-teman. Nah, jika kita pilih 6, nah, program akan keluar. Jika kita memilih kecuali angka 1 sampai 6, maka akan mencetak maaf, hanya bisa memilih 1 sampai 6 saja. Begitu. Nanti akan kembali lagi di sini. Seterusnya. Begitu penjelasan stack-nya. Semoga paham ya teman-teman. Kemudian dilanjutkan di queue.
atau bisa disebut dengan antrian. Nah, di sini kita buat struct antrian ya. Kemudian di main itu struct antrian itu kita namai data dan memiliki array sampai 10. Jadi datanya itu ada 10 maksimalnya. Kemudian kita inisialisasi variabel-variabel. Dan awal titik 2 ini apa? Nah, awal titik 2 ini awal spasi titik 2. Nah, ini label. Label ini berfungsi untuk dipanggil ke program. Nanti akan saya jelaskan pas panggil programnya, teman-teman. Nah, setelah kita abaikan dulu yang label ini, kita akan menjalankan yang ini, printf, program queue atau antrian menu, enq, dq, cetak. Nah, kita lihat apa itu. Nah, Q itu ada head, ada tail. Nah, di dalam antrian kan kita biasa mengantri itu first in, first out. Nah, kalau stack tadi kan last in, first out. Kalau Q itu bersifat first in, first out. Jadi yang pertama masuk, maka yang pertama pula yang keluar. Jadi kayak antrian-antrian seperti biasa. Antrian seperti membeli baju, membeli di kayak membeli antri di swalayan lah. Nah, apa itu DQ? DQ itu adalah mengeluarkan satu elemen dari suatu antrian. Kalau NQ itu memasukkan satu elemen dari suatu antrian. Gitu, teman-teman. Nah, langsung saja kita kembali di codingannya. Nah, ini ada NQ, DQ, cetak, kemudian exit. Kemudian kita gunakan switch. If tail sama dengan 10. Jadi jika antriannya itu sudah 10, maka akan mencetak maaf, antrian penuh. Karena belum diisi, maka akan menjalankan yang program ini. Apa itu FF ini? Flus stdin itu agar spasi itu kayak string, kayak spasi itu agar bisa masuk. Jadi kita misalkan seperti ini, teman-teman. Kita jalankan programnya agar lebih jelas apa itu F plus stdin. Nah, kita itu fungsinya itu seperti ini. Misalnya saya Doni, ini mas saya. Nah, agar spasinya itu bisa ikutan masuk gitu. Nimnya misalnya 1, keperluannya mengambil ijazah. Nah, di sini ini seperti biasa ya, teman-teman, kayak menginputkan biasa. Gauge itu seperti scanf, teman-teman. Nah, kita kasih ini biar spasinya itu bisa masuk. Kemudian kita tambahkan tailnya tadi itu, kan tadi itu masih kosong kan, tailnya itu yang dimaksud antrian. Jadi antrian itu ada head, ada tail. Nah, karena ini tailnya itu plus, jadi sudah ada satu data yang ngantri. Ini tuh bisa disebut head dan tail.
head tail. Nah, headnya ini, tailnya juga ini karena antriannya 1. Nah, di sini apakah ingin menginputkan lagi? Jika kita tekan Y kecil atau Y besar, maka akan kembali. Nah, ini cara memanggil label. Ini tadi kan di sini ada label input. Nah, jika kita ingin menginputkan lagi, maka kita tekan Y. Y itu akan pergi ke input. Input itu mana? Nah, ini input. Maka di sini akan dijalankan lagi. Nah, itu fungsinya label, teman-teman. Misalnya, ini teman-teman, kita kita inputkan lagi, misalnya namanya Ellen, NIM-nya 2, keperluan mengambil beasiswa. Nah, kita enter. Nah, apakah ingin menginputkan lagi? Jika sudah itu, nih, jika kita memilih selain Y kecil atau Y besar, maka akan kembali di label awal. Label awal itu yang ada di atas. Nah, ini. Kita akan kembali di sini, teman-teman. Misalnya N, gitu aja. Nah, kita akan kembali di sini, teman-teman. Kemudian kita cetak. Lihat. Nah, ini data antrian. Itu yang pertama itu ada Doni. Nah, ini kan spasinya ikut terambil. NIM-nya itu 1. Keperluannya apa? Mengambil ijazah. Kemudian ada Ellen, NIM-nya 2. Keperluannya apa? Mengambil beasiswa. Tuh, teman-teman. Kemudian kita di DQ. Nah, DQ. DQ itu konfirmasi apakah Anda akan menghapus antrian awal. Nah, karena Q itu bersifat first in, first out, maka data yang akan hilang itu data yang pertama kita inputkan. Nah, misal kita lihat dulu ya. Nah, yang pertama kita inputkan ada namanya itu Doni, NIM-nya 1, keperluannya mengambil ijazah. Nah, kita pilih DQ. Konfirmasi apakah Anda akan menghapus antrian awal. Jika tekan 1 itu ya, jika tekan 0 itu tidak. Kita tekan 1. Nah, penghapusan berhasil. Kita cetak. Nah, di sini hanya ada Ellen. Nama yang Doni tadi itu sudah dihapus atau dia itu sudah ijazahnya sudah diambil begitu di dalam antrian. Maka antrian Doni itu udah nggak ada. Itu decodingannya seperti ini. If ini kayak konfirmasi atau tidak. Ini juga bisa kita menggunakan angka, teman-teman. Jika kita memilih satu, pilihan 4 itu kita masukkan 1. Kemudian ini kita lihat if jika tail atau ekornya itu 0 atau headnya itu tail, maka akan mencetak print maaf tidak ada antrian. Gitu, teman-teman. Tail 0 itu berarti jika kita belum menginputkan antrian. Jadi nah, misal ini. Nah, kita tekan 1, maaf tidak ada antrian. Nah, maka akan menjalankan yang ini, teman-teman. Tailnya itu sama dengan 0. Jika kita belum menginputkan sama sekali. Kalau sudah, misal ini NQ, misal ini Doni, ini 1 mengambil ijazah, nah kita cetakkan sudah ada di antrian. Kemudian kita DQ. Kan tadi
Di sini ada ketika kita menginputkan kan ini tailnya itu plus di increment atau tailnya berubah menjadi 1. Kan yang pertama tadi tailnya itu 0 kan. Nah, di case pertama pas kita NQ ini ada perintah tail plus atau berarti tailnya itu ditambahkan 1. Karena tailnya itu 1, maka kita ini kan tailnya itu jika tailnya itu 0 atau headnya itu sama dengan tail, maka akan menjalankan perintah ini. Jika ini tidak terpenuhi semua, kedua ini tidak terpenuhi, salah satu dari kedua ini tidak terpenuhi, maka akan di sini teman-teman, printf, penghapusan berhasil. Kemudian headnya ini kan ditambahkan. Ditambah 1 di increment. Kan yang pertama itu headnya itu 0 dan ini headnya itu menjadi 1. Kita NQ ya teman-teman. DQ. Nah, penghapusan berhasil. Nah, jadi kan tadi kita sudah menginputkan. Jadi tailnya itu 1 dan kita sudah hapus headnya itu 1. Nah, jika kita memilih menu kedua ini lagi, maka akan terbaca ini head sama dengan tail karena headnya tadi sudah di increment headnya itu menjadi 1 dan tailnya ini sudah di increment dan tailnya itu sudah bernilai 1. Jika kita memilih DQ lagi, nah maaf tidak ada antrean gitu teman-teman. Ini kalau jika kita memilih no, nah kembali ke menu, kita kembali ke menu yang pertama tadi. Nah, gitu teman-teman. Ini jika kita jika user menginputkan 0, maka akan di sini teman-teman akan mencetak kembali ke menu, kemudian menggunakan ini sistem pause, kemudian sistem CLS ini itu membersihkan layar tadi, terus pergi ke label awal. Label awal itu yang ini teman-teman. Nah, kemudian case 3. Case 3 itu mencetak if head sama dengan tail. Kan tadi kita meng-NQ itu tailnya menjadi 1, kemudian kita DQ headnya juga menjadi 1. Nah, jika kita memilih menu cetak ini, nah maka akan menjalankan fungsi if yang pertama ini. Maaf, tidak ada data. Kemudian sistem pause itu press any key to continue. Kemudian sistem CLS ini untuk membersihkan. Nah, kemudian go to awal untuk pergi ke label awal, teman-teman. Kemudian jika kita NQ, kita masukkan data lagi. Salah ngikutin. Nah, kita NQ. Misalnya ini Doni. NIM 1. Keperluan membuat dispensasi. Nah, jika kita cetak, nah ini jika headnya itu sama dengan tail, itu akan mencetak ini. Karena ini tailnya itu 1, maka akan menjalankan perintah ini. Data antrian. Ini kayak memanggil biasa. Seperti biasa ya teman-teman, nggak saya jelasin lagi. Mungkin Anda sudah paham cara memanggil data. Nah, kita langsung ke menu keempat. Menu keempat itu adalah
exit atau keluar. Kita akan mencetak terima kasih. Nah, sudah. Kita tidak kembali lagi di label awal tadi. Jika kita menginputkan nilai 1 sampai 4, nah maka akan mencetak default. Jika kita misal ini 5 gitu. Nah, maaf hanya bisa memilih 1 sampai 4 saja, maka akan mengerjakan perintah ini, teman-teman. Kita cetak, maaf hanya bisa memilih 1 sampai 4 saja, kemudian pakai sistem pause, sistem CLS, kemudian pakai ini memanggil kita pergi di label awal. Label awal. Nah, label awal ini. Nah, jadi kalau misalnya ini kan tadi masih kita inputkan 1 ya, teman-teman. Nah, jika kita NQ lagi, nah, kita ada 2 antrian. Nah, ini disebut head atau kepala, dan ini disebut tail. Nah, ini tuh seperti ular, teman-teman. Jadi, jika ini antriannya jika ini sudah mendapatkan keperluannya, maka ini dihapus. Yang ini. Maka head-nya itu menjadi di sini. Gitu, teman-teman. Kalau mana ya? Nah, ini ada head, ada tail. Ini, teman-teman. Head, ini tail. Kalau head itu yang pertama kali datang. Gitu, teman-teman. Nah, itu tadi penjelasan Stack NQ. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang belum paham, bisa chat di grup. Terima kasih. Mohon maaf juga apabila banyak kesalahan. Ya. Terima kasih.